Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat salah satu destinasi wisata bersejarah dan bernuansa alam di sekitar Provinsi Banten, yaitu Danau Tasikardi, sebagai bentuk eksplorasi dan pengenalan terhadap keindahan serta nilai sejarah yang dimiliki danau ini, mulai dari rute perjalanan, akses transportasi, hingga rekomendasi kuliner lokal yang bisa dinikmati di sekitar danau. Semuanya akan kami rangkum dalam video ini. Kalau main ke Danau Tasikardi, ada beberapa pilihan transportasi yang bisa dipertimbangkan. Kalau datang dari luar kota, bisa naik kereta lokal jurusan Merak dan turun di stasiun Serang. Setelah itu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan memesan transportasi online seperti ojol, karena sepertinya rute angkot tidak langsung mengantar sampai ke lokasi danau. Kalau dari pusat kota Serang, naik angkot memang bisa jadi salah satu opsi, tapi perlu diingat bahwa angkot seperti tidak mengantar langsung ke depan Danau Tasikardi. Jadi tetap harus sambung dengan ojek atau ojek online. Karena itu kendaraan pribadi atau ojol jadi pilihan paling nyaman dan praktis. Akses jalanan cukup mudah. Kalau naik mobil dan lewat jalan tol, bisa langsung keluar dari gerbang tol Serang Barat. Lalu lanjut beberapa kilometer lagi menuju danau dari pusat kota. Estimasi waktu tempuh sekitar 24 menit dengan mobil atau 20 menit dengan motor. Seperti yang kita tahu, Tasikardi beroperasi dari pagi hari hingga sore hari. Nah, biasanya itu jam operasionalnya itu buka dari jam 9 hingga jam 6 sore. Nah, kita di Tasikardi ini memiliki beberapa fasilitas seperti peta dari lokasi, ada taman yang menjelaskan Tasikardi. Danau Tasikardi ini terletak di Jalan Banten Lama, Manggasara, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya sekitar 11 km dari alun-alun kota Serang. Dan karena letaknya strategis, destinasi ini cocok banget buat yang pengen libur singkat tanpa harus pergi jauh-jauh dari kota. Kita juga memiliki beberapa daerah yang tidak boleh untuk dilalui manusia. Salah satunya adalah seperti yang kita lihat di tengah pulau sana ada reruntuhan. Pada zaman dahulu tidak boleh untuk disentuh oleh manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga keindahan dan kelestarian dari Danau Tasikardi. Ini untuk lebih jelasnya. Danau Tasikardi berasal dari bahasa Sunda. Tasik artinya sungai dan Ardi artinya buatan manusia. Danau Tasikardi dibangun pada masa Sultan Manas Yusuf pada abad ke-16 pada 1580 Masehi. Pada awalnya, Tasikardi seluas 5 hektar dan memiliki fungsi utama sebagai sumber irigasi sawah dan memasok air untuk keraton Kesultanan Banten dan masyarakat sekitar. Airnya berasal dari Sungai Cibanten, kemudian disaring terlebih dahulu di tempat penyaringan air sebelum diairkan melalui pipa penyaring ke keraton. Kita bakal ngejelasin tentang keunikan alam dan etika sosial yang ada di Tasikardi ini. Yang pertama itu mengenai keunikan alam, yaitu Tasikardi ini dilapis batu merah yang sudah lebih dari 400 tahun yang lalu. Di sini juga ada tempat untuk penyaringan air yang dia lokasikan ke Pasaroan. Etika sosialnya seperti pakaian harus rapi dan nyaman, lalu interaksi seperti saling sapa kepada warga maupun yang lewat. Lalu kita tidak boleh biasa keras-keras, kalian bisa menyewa angsa
angsa yang ada di Tasikardi, tapi kalian tidak diperbolehkan berenang di Danau Tasikardi karena sangat berbahaya karena tidak ada pengawas yang berjaga di daerah tersebut. Kalian juga tidak boleh buang sampah sembarangan. Tentunya untuk menjaga lingkungan tidak boleh merusak fasilitas yang ada di danau. Di Danau Tasikardi terdapat pulau kecil yang di tengah sana. Pulau itu dulu digunakan oleh Ibu Sultan untuk bermeditasi. Pulau tersebut sering juga disebut Kapuren. Di tengah pulau itu terdapat pendopo. Dulunya banyak juga pohon rindang yang sudah ada sejak 400 tahun yang lalu.